Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas Asma Allah Ad-Dhahir, maka pada pagi hari ini kita akan membahas Asma Allah Al-Batin. Al-Batin artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi di dalam hati hambanya itu Allah Maha tahu. Sehingga disinilah pentingnya kita itu mengikhlaskan semua amal perbuatan kita itu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Karena ikhlas itu adalah merupakan ruh dari amal perbuatan kita. Ibnu Athaillah Al-Iskandari, kadang-kadang disebut As-Sakandari, Shahibul Hikam, pengarang kitab Hikam. Di dalam salah satu kata-kata mutiaranya yang terdapat dalam kitab Hikam itu, beliau mengatakan al-a'malu suwarun qa'imatun, bahwasanya amal perbuatan manusia itu seperti patung yang berdiri tegak. Dia tegak tetapi masih belum punya ruh kehidupan. Ya, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Adapun ruhnya yang menjadikan dia hidup itu adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, rahasia ikhlas yang ada dalam amal perbuatan. Karena Allah Ta'ala itu Al-Batin, Maha mengetahui yang tersembunyi dalam hati kita. Dan disitulah pentingnya kita itu meluruskan niat. Maka kalau kita pelajari ilmu fikih, dalam setiap rukun ibadah apapun itu pasti nomor satu niat. Karena niat ini akan menjadi penentu apakah amal kita itu diterima, apakah amal kita itu ditolak. Karena dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat nomor 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak menyuruh kamu kecuali agar engkau beribadah mukhlishina lahuddin, semata-mata karena mengharap ridha Allah. Yang mafhum mukhalafah dari ayat ini, pengertian baliknya, kalau engkau tidak ikhlas, aku tidak butuh, kata Allah. Mending tidak usah beribadah, karena ibadah itu akan jadi sia-sia dan tidak akan sampai kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui apapun yang tersembunyi apapun dalam hati hambanya. Sehingga dengan ini kita harus sebagai proses perlahan. Semakin lama kita itu semakin tidak butuh pujian dari manusia. Dan salah satu ciri ikhlas itu tidak akan pernah menambah amalan karena dipuji, tidak pernah mengurangi amalan karena dicaci. Itulah ikhlas, dan itu sulit.
tetapi harus kita upayakan. Lawannya adalah riya. Riya itu memamerkan amal, atau sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan amal. Kita ingin apa yang kita lakukan ini mendapatkan apresiasi dari orang lain. Sehingga kalau tidak diapresiasi, kemudian kita itu merasa kecewa. Jadi riya itu adalah penyakit yang sulit dideteksi sebagai lawan dari ikhlas tadi itu. Karena sifat dasar manusia yaitu selalu senang kalau dipuji dan tidak ingin kalau kemudian dikritisi, apalagi dicaci. Ya walaupun ketika dipuji dia lip service-nya itu mengatakan, "Oh, sama bisa-bisa aja." Tapi itu hatinya tetap senang itu dipuji manusia. Dan itu sifat dasar manusia itu memang seperti itu. Dan deteksi riya ini sangat sulit. Sehingga Rasulullah menggambarkan seperti kita itu mencari semut hitam di balik batu hitam di tengah malam gelap gulita. Bagaimana sulitnya itu, saking tersamarnya. Maka menata niat ini betul-betul harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali saya sampaikan bahwasanya komitmen kita, ikrar kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am 162 itu insyaallah. Itulah komitmen kita, itulah ikrar kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku semua aku persembahkan hanya untukmu ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Allah, Engkau lah yang menjadi maksud tujuanku dan hanya ridhamu lah yang aku cari. Ini pelajaran dari Asma Allah Al-Batin. Kita menata hati kita, memperbaiki niatan kita sehingga jadi satu amalan yang semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Karena Allah Ta'ala itu Al-Batin, Maha mengetahui yang tersembunyi. Di dalam Al-Quran surat Jin ayat 26-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dialah Allah Ta'ala yang mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Artinya Allah Ta'ala itu tidak menunjukkan wujudnya di dunia ini, karena demikian besarnya Allah dan demikian lemahnya manusia. Tetapi nanti di akhirat orang-orang yang beriman itu akan berkesempatan berjumpa dengan Allah, dan itulah puncak kebahagiaan orang yang beriman. Surga itu nikmat, surga itu indah, surga itu menyenangkan. Tetapi yang paling menyenangkan adalah ketika nanti orang-orang yang beriman itu akan berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti bisa berjumpa dengan Allah di akhirat. Dalam Al-Quran surat Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang menginginkan satu perjumpaan dengan Rabb-nya, yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syaratnya ada dua itu. Yang pertama beramal sholih, yang kedua tidak syirik. Dalam ayat yang lain, wujuhu yauma idzin nadirah, wajah mereka ketika itu berseri-seri, ila rabbiha nadirah, karena ia bisa memandang wajah Rabb-nya, memandang wajah Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi orang-orang yang seperti itu adalah mereka yang mulai sekarang sudah membiasakan diri menata hidupnya hanya semata-mata ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas, karena Allah Ta'ala tahu yang tersembunyi, setersembunyi apapun dalam hati kita itu Allah tahu. Dan mudah-mudahan hati kita ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita menjadi hamba Allah yang mencari
keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lainnya. Demikian yang bisa kita pelajari pada kultum subuh pagi hari ini terkait dengan asma Allah al-batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar semua dari Allah, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang salah semua karena keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.